Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan persiapan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 sahabat YouTube. Tentunya apabila tidak ada persiapan, takutnya nanti bantuan PKH ini cair namun tidak lancar, ya kan sahabat YouTube. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham tentunya. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, mungkin sahabat YouTube semua bisa melihat ya, ini latar belakang saya ini adalah area persawahan, ya kan sahabat YouTube. Ini kebetulan tadi setelah saya beraktivitas, bekerja, melakukan proses pendampingan bantuan PKH, di mana tadi saya melakukan cross check lapangan, yaitu terkait dengan para penerima manfaat bantuan PKH yang masih belum melakukan transaksi bantuan PKH-nya di tahap 1, tahap 2, dan juga di tahap 3 sahabat YouTube. Nah tadi alhamdulillah sudah ada yang sudah dicairkan juga bantuan PKH-nya. Dan kenapa kok masih belum ditransaksikan? Karena memang yang bersangkutan ini adalah KPM hasil validasi by system yang masuk di termin 9 kemarin sahabat YouTube, sehingga memang masih belum sempat diinformasikan, namun tadi sudah diinformasikan untuk segera diambil bantuannya. Nah ini saya meluangkan waktu untuk mengunjungi kebun ataupun ladang sawah saya ya sahabat YouTube yang saya garap. Namun di sini sahabat itu bisa melihat jagung ya. Namun bawahnya itu rumputnya sangat lebat sekali sahabat YouTube. Namun kalau di sisi yang sebelah sana itu sudah saya obat kemarin, obat rumputnya sudah saya obat, jadi mati ya sahabat YouTube. Namun yang sebelah ini masih belum sempat saya obat, akhirnya lebat sekali ya. Insya Allah kurang tahu kapan, karena ini masih sibuk sekali, tidak tahu kapan. Ya doakan ya sahabat YouTube, semoga hasil panen jagungnya nanti banyak dan juga harganya lumayan mahal juga ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya juga akan melanjutkan informasi terkait dengan persiapan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bantuan PKH ini cair namun tanpa persiapan, takutnya bantuan PKH ini cair namun tidak lancar. Nah bagaimana maksudnya? Sahabat itu banyak sekali sebenarnya ya permasalahan di lapangan ini terkait dengan pencairan bantuan PKH. Yang umum ini bahwasanya kartu KKS ini biasanya tidak dipegang sendiri oleh si KPM, namun dipegang oleh oknum, bisa oknum ketua kelompok, bisa oknum pendamping, atau bisa oknum kepala dusun, RT RW ya sahabat YouTube. Karena biasanya begini, yang terjadi di masyarakat itu kan bantuan BPNT, kalau yang penerima PKH ya, bantuan BPNT itu kan satu kartu dengan bantuan PKH. Nah biasanya bantuan BPNT itu kan cairnya tiap 1 bulan sekali. Namun karena untuk mempermudah, biasanya para oknum ini memanfaatkan situasi dengan menyimpan ataupun memegang kartu KKS bukan miliknya dengan dalih supaya nanti ketika waktu pencairan BPNT tidak ribet, tidak ngambilin satu persatu, jadi tinggal ngecek cair, tinggal KPM itu nanti ngambil di agen ataupun di warung. Nah dengan kasus seperti itu akhirnya bantuan PKH kartu KKS-nya kan sama, juga akhirnya ribet juga ketika waktu pencairan bantuan PKH. Ternyata setelah mau dicek ya, ketika kita hubungi suruh ngecek, ternyata kartu KKS ini tidak dipegang oleh si KPM, namun dipegang oleh si oknum ini. Kan ini kan menghambat ya kan sahabat YouTube. Jadi sebelum hal tersebut ini terjadi ya sahabat YouTube,
ini jauh-jauh hari sebelum pencairan bantuan PKH tahap keempat dilakukan ya, sebelum masuk saldonya, silakan yang kartu KKS-nya ini masih dipegang oleh oknum-oknum orang lain, ini segera diambil ya sahabat YouTube. Itu yang pertama, persiapan pertama, kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri dan nanti wajib dimanfaatkan secara mandiri ya sahabat YouTube. Kemudian berikutnya adalah supaya bantuan PKH ini lancar cairnya, tentunya ketika nanti cair harus diterima secara utuh ya sahabat YouTube, harus diterima secara utuh, jangan sampai ada istilahnya potongan ataupun pungli. Nah, bagaimana salah satu caranya? Ya seperti itu tadi, dengan cara menyimpan ataupun memegang kartu KKS-nya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai dipegang ke orang lain. Kalau dipegang ke orang lain, apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya sahabat YouTube, ini biasanya memanfaatkan situasi ketika nanti cair akhirnya minta imbalan. Nah sahabat YouTube, untuk menghindari hal-hal seperti itu, alangkah baiknya kartu KKS itu dipegang sendiri yang pertama. Yang kedua, dimanfaatkan secara mandiri supaya tidak terjadi yang namanya pungli ataupun pungutan sahabat YouTube ya, bisa dipahami. Kemudian berikutnya persiapan yang ketiga adalah sahabat YouTube semua harus sudah mengira-ngira kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi ketika nanti bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 sudah cair. Oleh sebab itu sahabat YouTube, mulai sekarang silakan dicek nih kebutuhan anak-anaknya, apa yang kurang, mungkin tasnya sudah rusak atau belum, masih layak pakai atau tidak, kemudian sepatu, seragam, buku-buku ya sahabat YouTube, silahkan dicek. Kalau untuk yang balita tentunya susu ya, kebutuhan susu. Jadi jangan sampai ada anak PKH ini yang terkena gizi buruk ya sahabat YouTube. Jadi wajib kebutuhan gizi. Jangan sampai ada anak PKH ini yang putus sekolah. Jadi kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan ini harus diutamakan sahabat YouTube ya. Jadi sebelum nanti diambil bantuannya harus sudah tahu kira-kira apa saja nanti yang akan dipenuhi sahabat YouTube. Dan berikutnya persiapan yang terakhir adalah ketika nanti bantuan PKH sudah cair nih, ada kabar nih, wah cair, kata ketua kelompok ataupun informasi dari pendamping atau informasi dari YouTube yang memang sudah valid informasinya, silakan segera diambil ya, segera ditransaksikan ya sahabat YouTube. Jangan sampai seperti KPM-KPM yang baru saja kita kunjungi itu tadi. Jadi sampai tahap 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini masih belum diambil. Nah sahabat YouTube, kalau hal ini terus terjadi hingga tahap yang keempat, maka yang bersangkutan ini akan langsung ya dikeluarkan atau di-NE secara sistem sahabat YouTube ya. Namun didahului dulu prosesnya, yaitu terblokir dulu bantuannya. Jadi bantuan itu kalau 3 bulan berturut-turut tidak diambil ataupun 3 bulan setelah pencairan kok tidak ditransaksikan, tidak diambil, maka bantuan tersebut terblokir ya, diblokir oleh pusat, ada saldonya namun tidak bisa diambil sahabat YouTube ya. Jadi itu ada 4 persiapan. Yang pertama, pegang kartunya sendiri-sendiri. Yang kedua, manfaatkan secara mandiri, jangan sampai ada pungli ya, menghindari pungli. Yang ketiga adalah sahabat YouTube harus sudah mengetahui kebutuhan apa yang akan dipenuhi ketika bantuan PKH cair. Dan persiapan yang keempat adalah bahwasanya segera diambil bantuannya ya kalau sudah ada informasi bantuan PKH cair sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Dan tidak kalah penting, share sebanyak-banyaknya video-video channel Diari PKH supaya di akhir tahun nanti channel Diari PKH bisa mendapatkan 200.000 subscriber, dan nanti kita akan mengadakan giveaway apabila target ini terpenuhi. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.